Yang benar-benar membuat Sapri itu shock adalah sosok yang duduk tepat di depan ayahnya adalah sosok makhluk bertubuh manusia, tapi kepalanya menyerupai ular. Di saat ribuan jemaah lain menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca, bahkan ada yang langsung menangis haru, Bu Nafisah justru berteriak histeris sambil menunjuk ke arah bangunan Ka'bah. Pak, mana Ka'bahnya? Kok nggak ada? Kulitnya memerah dan melepuh sedikit demi sedikit, sementara mulutnya terus mengerang kesakitan. Panas, 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 aduh, ampun, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari daerah pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di Situ Bondo. Seluruh nama dalam cerita ini sengaja disamarkan untuk menjaga privasi. Sebut saja mereka Pak Asmuni dan istrinya Bu Nafisah. Cerita ini kami dapatkan dari penuturan seorang saksi yang mengaku berada dalam rombongan haji yang sama dengan mereka. Sebut saja namanya Pak Usman. Menurut penuturan Pak Usman, sejak berada di Tanah Suci, Pak Asmuni dan Bu Nafisah ini mengalami serangkaian kejadian yang janggal dan sulit dijelaskan, sampai akhirnya sebuah tragedi besar mengubah perjalanan ibadah mereka. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Sebelum menceritakan apa yang disaksikan Pak Usman di Tanah Suci, kita mengenal dulu sosok Pak Asmuni dan Bu Nafisah. Jadi sehari-hari mereka ini berjualan ayam potong di sebuah pasar tradisional. Sekitar tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, usaha mereka mulai goyah. Hingga akhirnya usaha yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga itu di titik bangkrut. Suatu malam Pak Asmuni mengajak ngobrol istrinya tentang rencana untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Dan gak disangka, ternyata Bu Nafisah justru mendukung rencana suaminya itu. Beberapa hari kemudian Pak Asmuni tiba-tiba menghilang dari desa selama 2 minggu. Setiap kali ada tetangga yang menanyakan keberadaannya, Bu Nafisah cuma menjawab kayak gini nih. Oh, Bapak lagi pergi keluar kota, ada urusan bisnis baru. Beberapa minggu kemudian Pak Asmuni akhirnya kembali pulang. Tapi setelah kepulangannya, kehidupannya tuh langsung berubah begitu cepat. Belum sampai hitungan bulan nih, rumahnya langsung direnovasi, dibongkar habis, diganti menjadi rumah yang cukup megah dan besar. Bukan cuma itu, Pak Asmuni juga membeli 3 unit truk untuk menjalankan usaha angkut tebu. Sementara Bu Nafisah membuka agen sembako terbesar yang ada di desa mereka. Pak Asmuni pun dikenal menjadi orang yang sangat dermawan, dan perlahan nama baik keluarga mereka semakin dihormati di desanya itu. Tapi di balik semua itu ada satu orang yang mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Dia adalah Sapri, anak Pak Asmuni. Sejak pindah ke rumah barunya yang megah, ada sebuah kamar yang selalu dikunci rapat oleh Pak Asmuni. Tidak seorang pun diizinkan masuk, bahkan pembantu mereka pun dilarang keras menyentuh gagang pintunya. Dan hampir setiap lewat tengah malam, Sapri sering mendengar suara aneh dari balik kamar itu. Suaranya seperti seseorang yang sedang mengunyah. Lalu sesekali disusul desisan panjang, mirip ular berukuran sangat besar. Suatu malam, Sapri terbangun karena kehausan. Pas berjalan melewati koridor belakang menuju dapur, langkahnya tiba-tiba berhenti. Hidungnya mencium aroma minyak yang khas, mirip minyak jafaron. Nah, saat melewati koridor itu, pintu kamar yang selama ini selalu terkunci ternyata terbuka sedikit.
Pelan-pelan Sapri mengintip dari celah pintu. Di sana Sapri melihat bapaknya sedang duduk bersila tanpa mengenakan baju di atas lembar kain putih. Tepat di hadapannya ada sebuah wadah kuningan berukuran besar seperti berisi bunga-bunga bercampur cairan merah yang tampak seperti darah segar. Tapi semua itu belum seberapa. Yang benar-benar membuat Sapri itu shock adalah sosok yang duduk tepat di depan ayahnya adalah sosok makhluk bertubuh manusia, tapi kepalanya menyerupai ular. Keduanya terdengar sedang berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami Sapri. Keesokan paginya, Sapri bahkan tidak berani menatap wajah ayahnya sendiri. Saat itulah dia sadar semua kemewahan yang mereka miliki itu dengan cara yang tidak wajar. Tahun demi tahun berlalu dan kekayaan Pak Asmuni justru semakin berlimpah. Suatu hari Pak Asmuni mengajak istrinya berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi di balik niat itu ternyata ada tujuan lain yang dia sembunyikan. Dia berharap setelah pulang dengan gelar haji, warga akan semakin menghormatinya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mencurigai dari mana sebenarnya asal-usul kekayaannya. Akhirnya, pada tahun 2001, Pak Asmuni dan Bu Nafisah mendaftarkan diri melalui program Haji Plus agar bisa berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu antrian bertahun-tahun. Menjelang keberangkatan mereka mengadakan walimatus safar dengan sangat meriah. Hampir seluruh warga di kecamatan diundang. 4 ekor sapi dipotong untuk menjamu para tamu. Rumah mereka dihias semewah mungkin. Pak Asmuni tampil mengenakan gamis putih yang bersih, sementara Bu Nafisah memakai jilbab putih. Siapapun yang datang malam itu tidak henti-hentinya memuji mereka. Di mata warga, keluarga itu benar-benar terlihat soleh dan penuh berkah. Tapi malam sebelum mereka berangkat ke embarkasi Surabaya, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Setelah semua tamu pulang dan suasana rumah kembali sepi, Pak Asmuni dan Bu Nafisah sedang merapikan pakaian ke dalam koper nih. Tiba-tiba koper besar yang berisi pakaian ikhram mereka bergetar sendiri. Seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Resleting itu krek, perlahan terbuka dengan sendirinya. Sesaat kemudian puluhan belatung berukuran besar merayap keluar dari dalam koper itu, mengotori kain ikhram putih yang baru saja mereka siapkan untuk berangkat ke tanah suci. Bu Nafisah langsung menjerit ketakutan, sementara dalam hati Pak Asmuni seperti tahu apa arti dari kejadian itu. Tanpa banyak bicara, Pak Asmuni buru-buru masuk ke kamar belakang yang selama ini selalu dikunci rapat. Di balik pintu terdengar suara seperti sedang melafalkan mantra-mantra yang gak jelas. Beberapa menit kemudian dia keluar dengan wajah yang jauh lebih tenang. Saat koper itu dibuka kembali, belatung-belatung yang tadi memenuhi isinya tiba-tiba sudah tidak ada. Kain ikhram mereka kembali bersih seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pak Asmuni dan Bu Nafisah sampai di kota Mekah. Di awal semuanya terlihat berjalan normal, tidak ada kejadian aneh selama mereka berada di hotel ataupun saat mengikuti rombongan. Tapi begitu mereka mulai memasuki kawasan Masjidil Haram, kejadian yang benar-benar di luar nalar mulai terjadi. Di saat ribuan jemaah lain menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca, bahkan ada yang langsung menangis haru, Bu Nafisah justru berteriak histeris sambil menunjuk ke arah bangunan Ka'bah. "Pak, mana Ka'bahnya? Kok nggak ada? Kenapa saya lihat malah pohon besar, pohon hitam yang lagi kebakar, Pak?" Ya jelas orang-orang di sekitarnya langsung menoleh dengan wajah yang penuh heran. Bagi Bu Nafisah, bangunan Ka'bah sama sekali tidak terlihat.
Di tempat Ka'bah berdiri, yang dia lihat justru sebuah pohon raksasa berwarna hitam legam. Batangnya dilalap kobaran api, sementara di setiap rantingnya bergelantungan kepala manusia yang tidak lain adalah kepalanya sendiri yang terus menjerit menahan kesakitan. Pak Asmuni sontak memegang bahu istrinya yang mulai gemetar. "Istighfar Bu, istighfar, itu Ka'bah, bukan pohon, istighfar." Ucapannya berulang kali berusaha menenangkan sang istri. Tapi wajahnya sendiri mulai dipenuhi rasa takut karena dia sadar apa yang sedang dialami Bu Nafisah bukanlah kejadian biasa. Ternyata apa yang dialami Pak Asmuni tidak kalah mengerikan. Saat mulai melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, pandangannya mendadak berubah. Setiap kali dia menoleh ke arah jemaah di sekitarnya, wajah mereka terlihat bukan lagi wajah manusia seperti biasanya. Ada yang wajahnya rata tanpa mata dan hidung, ada yang kedua matanya berlubang mengeluarkan cahaya kental seperti nanah. Bahkan beberapa di antaranya terlihat memiliki wajah menyerupai ular dengan lidah berdesis. Pak Asmuni langsung dilanda ketakutan yang luar biasa hebat. Sepanjang tawaf, dia lebih banyak menundukkan kepala, sesekali memejamkan mata sambil tubuhnya terus bergetar. Puncaknya terjadi saat mereka menjalani rangkaian ibadah haji berikutnya, yaitu wukuf di Arafah, lalu bermalam di Mina sebelum melaksanakan lempar jumroh. Tubuhnya mendadak seperti terbakar dari dalam. Kulitnya memerah dan melepuh sedikit demi sedikit, seolah baru saja disiram air mendidih. Sementara mulutnya terus mengerang kesakitan. "Panas, panas, panas, aduh, ampun." Ucapnya berulang kali sambil memegang tubuhnya sendiri. Malam harinya, keadaan Bu Nafisah justru semakin mengkhawatirkan. Dia seperti kehilangan kesadaran. Dia keluar dari tenda seorang diri dalam keadaan linglung. Pak Asmuni yang saat ini sudah tidak sanggup berdiri hanya bisa memanggil nama istrinya. Dia sama sekali tidak punya tenaga untuk mengejar. Keesokan paginya, Bu Nafisah ditemukan oleh petugas haji di sela-sela bebatuan, tidak jauh dari area pelemparan jumroh. Saat ditemukan, tubuhnya sudah tidak bernyawa. Posisi tubuhnya meringkuk seperti menahan rasa sakit yang luar biasa sebelum menghembuskan nafas terakhir. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang yang melihatnya tuh langsung merinding. Mulut Bu Nafisah dipenuhi batu-batu kerikil. Batu-batu yang biasa digunakan untuk melempar jumroh itu berada hingga ke dalam rongga mulutnya, seolah ada sesuatu yang memaksa menelan satu demi satu sampai saluran nafasnya tersumbat. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Pak Asmuni akhirnya pulang ke Situbondo seorang diri. Gelar haji memang berhasil dia dapatkan, tapi kepulangannya justru tidak ditemani sama sang istri. Sejak hari itu warga desa melihat sosok Pak Asmuni benar-benar berubah. Pria yang dulu dikenal gagah dan penuh percaya diri kini tampak kurus kering, tatapannya kosong. Sementara di beberapa bagian kulitnya muncul bercak-bercak hitam seperti bekas terbakar. Dia juga mulai sering melamun, berbicara sendiri dan terlihat selalu ketakutan seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya. Menurut cerita yang beredar, Pak Asmuni yang dianggap telah mengkhianati perjanjian karena membawa harta hasil pesugihan ke tanah suci, tempat yang diyakini sebagai tempat suci yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan-kekuatan gaib semacam itu. Sejak saat itu, satu persatu seluruh hartanya mulai lenyap. 3 truk pengangkut tebunya mengalami kecelakaan di jalur Pantura hingga merenggut nyawa para supirnya. Tidak lama kemudian, agen sembako yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga mereka juga habis dilalap api. Tidak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan.
Hingga tepat 40 hari setelah Bu Nafisah meninggal dunia, warga desa kembali dibuat geger. Sapri, anak Pak Asmuni, menemukan ayahnya sudah meninggal di dalam kamar rahasia yang selama ini selalu dikunci rapat. Tubuhnya ditemukan dalam posisi bersujud, tetapi bukan berhadap ke arah kiblat. Kulitnya menghitam seperti hangus terbakar. Dari kedua matanya keluar belatung besar, sehingga seluruh ruangan dipenuhi aroma busuk yang sangat menyengat. Setelah kejadian itu, rumah mewah milik keluarga Pak Asmuni akhirnya dibiarkan kosong. Sementara Sapri sendiri memutuskan meninggalkan Situbondo dan memulai hidup baru di kota lain. Dia memilih bekerja dari nol karena tidak ingin menikmati sedikitpun harta yang menurutnya berasal dari jalan yang tidak benar. Beberapa waktu kemudian, rumah yang selama bertahun-tahun menjadi bahan pembicaraan warga itu tiba-tiba dilalap api. Kebakaran begitu hebat hingga bangunan megah itu rata dengan tanah. Nah, teman-teman, itulah kisah tragis tentang seseorang yang nekat berangkat haji dengan harta yang dipercaya berasal dari jalan pesugihan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita horor seru lainnya minggu depan. Aku pamit undur diri dulu, tetap jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.